ajal akan segera hilang. Beliau menambahkan bahwa pimpinan pondok pesantren Modern Al Yusuf dari sisi Bukhari Hadis. Yang terhormat Al-Imam Al-Hajj Ahmad Ziyad Ismail, yang kami hormati pengasuh pesantren Modern Al Yusuf Al-Ustaz Imam Fahmi SPI Bebas, yang kami hormati Direktur Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah Pondok Pesantren Modern Al Yusuf Al-Ustaz Muhammad Al-Fadhil SPI, yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah dan Ma'aliyah Pondok Pesantren Modern Al Yusuf Al-Ustaz Ibnu Syuhada SPD dan Al-Ustaz Nur Bani SPD, yang kami hormati para tamu undangan, guru, tokoh masyarakat, tetamu pondok, aparatur pemerintahan, dewan guru Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, dan segenap wali santri beserta santri pondok pesantren Modern Al Yusuf yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah 2026 Masehi di Pondok Pesantren Modern Al Yusuf Ahad pagi 18 Januari 2026 Masehi yang bertepatan dengan 29 Rajab 1447 Hijriah dimulai. Melalui acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita simak dengan seksama lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh anak-anak cabang Ijul, siswa kelas 5 Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, yang akan membacakan surat An-Najm dari ayat 1 sampai ayat 15 kepada ayat 15. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.
Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Karim tadi acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Aridostul ILH Insinyur Purwani MSc kepada Ayah dan Cita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita terutama pada kegiatan surat peringatan kita sallallahu alaihi wasallam ini Muharram Haji Ahmad Syahid Syahid. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita sedang mendengar para pengulangan, para senior, para tokoh masyarakat yang guru, para tetangga, di khusus guru kita Al-Muharram Bapak Kiai Jaga. Alhamdulillah segala maafnya insyaallah mudah-mudahan kita doakan bagi kita juga pada aparatur pemerintahan. Alhamdulillah ada di sini dari Bapak saya dua ikhlas. Alhamdulillah juga yang saya hormati para wali santri, Bapak Ibu yang luar biasa. Hari ini walaupun keadaannya lumayan agak gelap-gelap dikit, bisa menyempatkan diri untuk hadir bersama kita di sini. Salah satunya mungkin saya selalu mengikuti dia. Mungkin saya sendiri Bapak Menara beserta jajarannya. Kemudian yang terakhir kepada para sadis Pondok Pesantren Modern Aridostul beserta anak-anakku, para santri, insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan semangat dan keikhlasan dalam menjalani apapun yang diberikan dalam kehidupan di pondok pesantren. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Allah banyak memberikan nikmat kepada kita semua, dari nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan kemudahan atas segala urusan, nikmat diberikan berbagai macam nikmatan yang tidak bisa kita hitung, sekalipun dengan atas dan apapun. Dan Allah beritahu, Allah tahu kehidupan kita. Jangan sampai kita mengeluh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena Allah yang tahu apa yang kita lakukan. Salawat dan salam teraturkan kepada diri kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senang bersolawat dan terus memperbaiki diri, mendekatkan dengan apa yang dicontohkan, bukan mendekatkan atau mendekatkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para hadirin yang saya muliakan, menunggu coba ditegakkan enak. Kalau kita yang dulu tidak semangat, siap. Lagi yang ada tiga itu. Mudah-mudahan teman bisa lewat dari itu dan melakukan semaksimal mungkin. Tidak ada lagi yang untuk kami dulu dapat tegakkan. Kalau misalkan nggak berbeda, tunjukkan. Baik, silakan. Sudah sering kita menghadiri kegiatan Hari Besar Islam. Lebih khusus dikira baginda Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Nabi begitu meningkatkan kesadaran ibadah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pertanyaannya adalah ada perubahan yang terjadi pada diri kita setelah kita hadir dalam acara tersebut. Yang sampai kehadiran kita di acara Hari Besar Islam khusus mengawali dalam Islam tapi tidak berdampak apapun pada diri kita. Kegiatan Maulid Nabi selalu mendapat pikiran kita untuk sholat, mendapat pikiran kita untuk lebih mencintai Rasulullah SAW. Menghadiri dengan sholat pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, mari ini dijadikan sebagai ajang kita untuk bertawaf. Mengintroduksi diri kita. Sudah sampai di mana? Kualitas dan kualitas sholat kita sebagai wujud pengabdian kita sebagai hamba yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pada diri kita. Kalau kita terasa sholat kita masih cuma baginya doang, yuk kita ketahui itu sunnah. Oh, sholat kita tidak tepat waktu, yuk kita mulai setelah sholat ini kita sholat tepat waktu. Harus ada perbaikan tersebut. Oh, kita berbicara tentang tahajud. Yuk, mulai dari setelah hajar ini besok lagi kita sholat tahajud. Siapa yang tidak pasti sholat tahajud? Anak yang banyak tahajud, anak yang tahajud, siapa yang tahajud? Siapa yang sekalian? Alhamdulillah banyak yang menaikkan tangan. Anak sekalian, sampai sholat dulu tadi pagi. Siapa yang sudah ditahan lama? Yang lama berjuang aku, serius. Dari kawan, bangun, gimana kejadian itu? Mereka udah bangun. Malam itu jam 11 itu masih ada orang kegiatan. Jam 3 sudah bangun. Tapi alhamdulillah mereka datang di sini. Mereka rasa-rasa saya suka juga masalah. Mereka memaafkan itu. Alhamdulillah. Memang dia orang ingin ajarkan anak-anak kita. Jadi kan mereka dipaksa untuk melaksanakan ibadah seluruh banyak orang. Tujuannya apa? Saya nanti mereka akan terbiasa. Harapannya itu satu saat menatap hari ini besok itu juga. Begitu juga dalam pelaksanaan sholat tarawih. Mereka diatur agar setiap sholat wajib di masjid berjamaah bareng-bareng. Bahkan kalau pelaksanaan itu absen. Tujuannya apa? Bukan kita mau sholat absen supaya sholat begitu. Sebenarnya Bapak sekalian, kan? Kalau nanti kalau begini bisa gimana? Kalau ini berapa kali tadinya? Ini sebagai ada komunikasi. Jangan datang kalau komunikasi itu kalau komunikasinya gimana? Bapak makanannya banyak misalnya, jangan gitu. Hanya kan ada dari sesuatu. Ya mudah-mudahan
Dengan hadir Bapak sekalian, hari di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan semua yang hadir di sini, Allah berikan kemudahan, Allah berikan semangat kembali untuk lebih baik untuk dalam sholat dengan sebaik-baiknya. Bahkan makmurkan masjid-masjid dan sekeliling kita, ataupun sholat mencoba yang sekeliling. Jangan hanya cuma Jumat doang kita tinggal di situ, tapi 5 waktu kita pun. Itu sebagai hasil, mendapat sebagai hasil dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan sebagai hasil dari apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, pilihannya manusia dalam rangka untuk lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sholat kita. Hubungan dengan pelaksanaan peringatan istiqomah pikiran dan baginda Rasulullah SAW. Terakhir, mohon maaf apabila ada pelaksanaan kegiatan ini banyak kekurangan di sana sini, mohon berkenan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah mudah-mudahan dengan hadirnya di sini, dengan kita untuk mempelajari kita terasa sholat, saya akan terdampak pada sosial kita, terutama masuk sekalian, bisa merasakan bagaimana perjuangan anak-anak kita yang sedang berjuang sebagai korupsi. Doakan mereka, doakan support mereka. Jangan pernah menghujat Allah. Hati-hati. Jangan pernah menghujat dunia. Semua akan berdiri. Kita selalu berkata terbaik. Namun manusia tetap berkata. Selalu menyampaikan kebenaran akan kita terbaik lagi untuk kita lagi. Yang sudah kita memberikan terbaik. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Proses Pesantren Modern Al-Hijaz Haji Gubernur FSC atas pesan dan nasihatnya, insya Allah akan berguna di hari kelak. Izinkan kami menyampaikan isi tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Haji Gubernur FSC. Yang pertama, satu pertanyaan yang ada di diri kita setelah mengikuti acara ini, apakah ada perubahan pada diri kita setelah mengikuti acara ini? Yang kedua, acara ini diadakan sebagai tolak ukur dan introspeksi diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan soleh. Yang terakhir, ubah niat, rajinkan sholat, berbuat taat, insya Allah berkah. Syukron. Sebelum kita lanjut, kayaknya kita melihat beberapa ini daripada diskusi dulu lagi. Jemaah. Gitu dong semangat. Oke, sebelum kita lanjut di sini Anda punya pantun, pantun. Jelas kan? Jalan-jalan ke Jakarta. Makasih lah kan yang cakep. Benar ya? Bunyi ikram di Bantul. Inginnya kirim ke Suriah. Israfil harus di air betul. Enggak lengkap kalau Bantul dan tausiah. Satu lagi. Main depan ya di Pondok Lama. Jangan lupa bakal nasinya. Badan pegel duduk lama, nggak sia-sia karena ada isinya. Selanjutnya, tausiah agama. Selanjutnya, pesan dan nasihat yang akan disampaikan oleh Haji Abdul Rahim kepada yang terhormat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwaffiqu rabbuhu mutakamilah. Summa salatu ala rasulil mustafa wa alihi mustaqimin syarra Muhammad. Apakah Allah Ta'ala berkenan kami Allah Astagfirul Qailin Tabarakan wa ta'amdan fi tilawati A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul anfusakum wa ahlikum nar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha ayabtaliyahumul bayati bisalasi baliyatin ulaha yarfa'uha barakatan min kasbihi wasani yusabiqullah sultanan doliman wasalisu al-mautu Bigoiri iman al-hadis Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilman warzuqna fahman Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang kami hormati guru saya pimpinan umum Pondok Pesantren Ar-Ridho Haji Udoli beserta keluarga, mudah-mudahan Allah sehat, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin. Mudah-mudahan tambah keberkahannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para kiai, para masyayikh kiram yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada beliau. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijebarkan rezekinya serta disehatkan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahiyat kepada para wali santri, para santri yang sama-sama hadir di tempat ini untuk memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi tambah hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja yang paling utama, puji kepada Allah ilahi rabbi. Salawat beserta salam marilah kita limpahkan kepada Allah yang Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya sampai kepada kita semua yang kumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mohon maaf sebelumnya, kata Pak Haji kalau bulan kata juga baru tahu. Sebenarnya saya hanya memenuhi undangan beliau, tidak ada niat ceramah dan sebagainya. Mohon maaf sebelumnya. Cuman karena kita hulus aja ikut berbahagia, ada sedikit terakhir waktu Nabi diisrakan dan dimi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat bahwa sebelum Nabi melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya meninggal, disebut amal hudni, prihatin. Makanya Nabi dikasih kebahagiaan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, saya tidak akan panjang lebar, dan terakhir bahwa di Sidratul Muntaha di Rabbil Mustawan ada satu makhluk yang mana makhluk itu sangat indah sekali, sangat bagus sekali.
Rasul bertanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, siapa itu? Apakah itu para nabi? Bukan, kata Jibril. Apakah itu para rasul? Bukan. Apakah itu para wali? Bukan. Tapi siapa? Yaitu umatmu ya Muhammad, bahwa itu orang lisannya selalu basah membacakan tasbih dan tahmid. Sakilatani bil mizan fi matani bil lisan. Enteng diucapkan tapi susah dilakukan, tapi berat di dalam timbangan. Yaitu orang-orang umat Nabi Muhammad yang lisannya selalu basah membacakan subhanallah, suka. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan begitu mereka melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sampai bingung karena apa? Karena di surga ada orang yang sudah masuk surga. Siapa itu orang? Apakah beliau orang kaya? Bukan. Apakah beliau alim ulama? Bukan. Sampai bingung Nabi Muhammad melihat di surga itu karena keistimewaan waktu di Isra dan Mi'raj itu Rasulullah SAW bisa masuk ke dalam surga. Ternyata di surga itu ada Sayyidina Bilal, ada Sayyidina Bilal. Rasul sampai ini begitu mereka melaksanakan Isra Mi'raj, Rasul langsung menanyakan ke Sayyidina Bilal, Bilal, apakah kamu punya amal? Emang kenapa ya Rasulullah? Saya melihatmu tidak ada berada di surga. Alhamdulillah, kata Sayyidina Bilal. Kalau kita sudah dijaminkan masuk ke surga, kira-kira bagaimana? Senangnya? Kamu masuk surga? Kebenaran? Pak, ingat ya, hidup 2 kali, mati 1 kali. Kita ini hidup 2, mati 1, tidak ada mati kedua, ketiga kali. Mati cuma 1 kali, hidup 2 kali. Pertama, sekarang kita hidup yang pertama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini hidup kita. Yang pertama. Bedanya sama hidup yang kedua, hidup ada berapa? Ada 2. Hidup ke-1 dan kedua perbedaannya apa? Kalau hidup ke-1 dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan kita sudah dijamin, minuman kita sudah, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hidup yang kedua Allah tidak menjamin kehidupan kita. Tapi orang-orang sekarang itu aneh, bingung sama perkara yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang bingung besok makan apa, besok nggak punya uang, besok segala macam. Padahal hidup kita di dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka tidak, bingung oleh hidup yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana hidup yang tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu hidup yang kedua. Hidup yang kedua tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup pasti butuh makan, bukan mati loh. Kita hidup pasti butuh makan. Apa makanan kita? Ya amal kita yang sekarang. Kayak kita tadi sudah membacakan marhaba man qasada qawlan yuqra'u fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bermaksud bukan berangkat, bermaksud ingin berangkat ke tempat yang mana di suatu tempat itu diadakan, dibacakan riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka qasada qawlan kerjanya. Maka qasada itu termasuk benar-benar orang yang bermaksud berjalan ke dalam surga. Insya sudah apa tadi sudah? Alhamdulillah. Tawasul. Jadi kehidupan yang kedua itu kita yang menentukan sekarang. Amal kita sekarang ini puasa, dari mulai sholat, dari mulai sebagainya, itu untuk kehidupan kita nanti lahir. Yakin, mudah-mudahan yang berkumpul di tempat ini semua ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kata ulama diceritakan, aksiru ta'ala wa fa'innahu
neraka. Kita mau masuk surga, mau masuk neraka. Orang yang masuk surga itu oleh 3 perkara. Satu perkara lagi, masuk surga itu diantaranya oleh 3 perkara. Yang pertama, masuk surga itu difadillah dengan rahmatnya Allah, dengan karunia-Nya Allah. Meskipun sekarang orang puasa terus-terusan, sholat gak berhenti, maksiat gak pernah sama sekali, mudah, tapi tetap amalnya yang itu tidak bisa memberi surga. Jangan kira kita bisa ibadah merasa paling ibadahnya, merasa orang paling ibadahnya. Jangan. Karena orang masuk surga itu dalam suatu riwayat disebutkan ada satu ulama besar. Kalau dulu itu belum ada sandal, jadi pakai air nimba kalau bahasa Sunda pakai nimba. Tiap jam 2 bangun. Kita suka bangun kayak jam 2. Jam 2 bangun nimba. Ada datang malaikat. Kalau orang soleh, kalau wali tahu itu malaikat. Kalau malaikat ada apa? Kata malaikat, saya disuruh memberitahu kamu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang apa? Apakah saya ahli surga? Iya ahli surga. Apa? Karena apa saya bisa masuk surga? Bifadillah karena rahmat Allah. Gak mau malaikat karena saya udah berumur 400 tahun, saya beribadah gak berhenti-berhenti, saya mau ke surga itu karena ibadah saya. Tetap coba tanyakan kepada Allah, mana amal saya 400 tahun itu. Besoknya datang lagi, sama bertanya begitu lagi. Besoknya datang lagi, sama jawabannya seperti itu lagi. Akhirnya yang ketiga kali kata malaikat, kalau kamu memang benar mau masuk ke surga karena amal kamu jadi sekarang ahli neraka. Kenapa? Karena amal kamu selama 400 tahun itu tidak bisa menembus hijab mata. Apa itu hijab? Mata nikmatnya kita bisa berkedip. Ibadah 400 tahun tidak bisa memberi surga. Jadi yakin, kita harus yakin bahwa kita beribadah semena-mena hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Yang bisa menjamin masuk ke surga itu adalah Allah. Yang kedua, orang bisa masuk surga itu bisyafaat. Yang kedua adalah bisyahid. Karena mati syahid. Syahid ada 3. Satu syahid dunia akhirat. Nomor kedua syahid akhirat. Nomor ketiga syahid dunia. Ini dipercepat karena kembali sebentar lagi. Mohon maaf, tanggung ya pakai ini. Intinya mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Yang ketiga, orang bisa masuk surga itu bisyafaat. Termasuk kita kumpul di sini, mudah-mudahan kita harus bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir tadi dibacakan hadisnya, saya di jama'un ala ummati. Saya tadi sempat mendengar sambutan dari Pak Kiai bahwa jangan sampai membenci pesantren, jangan sampai membenci santri, karena untuk dijelaskan di dalam hadis bahwa saya jama'un ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha, akan datang suatu zaman yang mana di zaman itu orang-orang pada benci pada ustaz, orang-orang benci ke kiai, orang-orang benci menjadi santri, orang-orang tidak suka ustaz. Awas, itu sangat bahaya. Karena kalau datang zaman itu, Allah akan memberikan 3 balai kepada kita. Mana yang pertama? Allah akan mencabut keberkahan kasar kita. Dulu 1.000, 10.000, 100.000 bisa beli banyak. Sekarang kalau 100.000 cuma nilainya. Dulu punya uang 10 juta bisa beli tanah. Sekarang nggak bisa. Keberkahan kasarnya tidak cukup, tidak ada. Kenapa itu tidak ada keberkahan kasarnya? Kenapa tidak ada keberkahan di dalam uangnya, di dalam rezekinya? Karena banyak orang-orang yang membenci kepada para ulama, para
dimatikan oleh Allah dengan keadaan su'ul khotimah, mati dengan tidak membawa iman Islam. Naudzubillah min dzalik. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang tidak menyukai pesantren, bahwa orang yang tidak menyukai kiai, santri, para ustaz, maka akan diberi 3 cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu akan dicabut keberkahan hidupnya. Yang kedua akan diberi pimpinan-pimpinan yang lebih, dan yang ketiga yaitu akan mati su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir, mati tidak membawa iman Islam. Mudah-mudahan kita semua yakin, semua cinta yang kumpul di tempat ini, cinta kiai, cinta pesantren, cinta ustaz, cinta. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa diberkahi, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Amin. Mudah-mudahan kita dikasih pimpinan-pimpinan yang adil, dan kita mudah-mudahan semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa umat ke iman Islam, dan mati diberi hisabin, kita nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Doktor Haji Ahmad Ziyad SAG kepada yang pengalaman. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri raja menggunakan gelang dipakai berlapis hitam. Jamaah Islamiyah Masjid Jami'ah Hidayah sudah datang. Moga-moga yang hadir diberikan keberkahan. Sumur Zam-Zam, sumur keramat. Ini ibu-ibu gak ada yang cakep. Bu, ibu lagi puasa ya. Sumur Zam-Zam, sumur keramat. Sini bersuara, di sini enggak. Maunya saya jawabnya kompak itu Pak, Bu, santri. Ya Pak, Bu, putri raja silakan. Sumur Zam-Zam, sumur keramat. Airnya segar, bisa dijadikan obat. Kalau hidup manusia ingin selamat, jangan tinggalkan makan korma di dalam taman. Ya, jadi tausiahnya pantun aja. Makan korma di dalam taman, makan roti rasanya manisan. Yai Haji Insinyur Khudari memang wajahnya tampan. Belum rapi pantunnya udah terjemahan. Makan korma di dalam taman, makan roti rasanya manisan. Yai Haji Insinyur Khudari memang wajahnya tampan. Dari teman kiri kanan kiri satukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa akhrajahu minas samawati
hatta sidratil muntaha wa farada alaihi wa ala ummati as-salawatil khamsati allati yuqimuha ila Allahir ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allahnya baru 20%. Ahasiban nasu ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Naik 80%. Ahasiban nasu ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru bihi min amali abdi yawmal qiyamah as-salat. Idza wujidat tamatan qubila minhu sairu amal, wa idza ruddat alaihi naqisatan ruddat alaihi wasairu amal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segenap para kaum muslimin, kaum muslimat, para bapak ibu, para tokoh masyarakat, para ulama, para kiai, para RT RW yang hadir, bapak polisi, bapak TNI, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pimpinan pondok pesantren modern Abi Sentul yang selalu kita kagumi perjuangan beliau, yang selalu kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur. Al-Karam Kiai Haji Insinyur Khudori MSD, doakan beliau sehat walafiat, diberikan keberkahan hidupnya di dunia wal akhirah, dan moga-moga pondok pesantren modern Abi Sentul ini mengalami kemajuan-kemajuan yang sebesar di ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bil khusus pengurus Nahdlatul Ulama setempat yang baru saja menyampaikan motivasi, himbauan, nasihat-nasihat yang begitu bermakna bagi kita. Al-Karam Kiai Haji Abdul Rafiq Sehat Kiai juga hadir, Kiai Haji Jaja, tokoh alama, tokoh segenap, para dewan guru pondok pesantren Abidom, para santriwan, para bapak ibu, wali santri yang hadir, yang memenuhi undangan, Bapak Kiai Haji Insinyur Khudari yang mohon maaf semuanya tidak bisa sebut satu persatu namanya. Juga hadir pengurus Yayasan Arido Palmera, para guru-guru Al-Azhar Kemandoran yang tiba, tokoh masyarakat yang semuanya hadir di masjid Jami Abi Sentul ini dalam rangka Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kehadiran kita semua mendatangkan rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para santriwan yang dimuliakan, para bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita mau berbicara Isra dan Mi'raj, Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Ya santriwannya. Jadi kalau ada orang jalan-jalan di waktu malam itu namanya lagi ngapain?
lagi Isra. Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itulah yang namanya Isra. Kalau bapak polisi malam-malam keluar rumah bawa senter, itu namanya apa? Lagi sekali. Lalu apa makna mi'raj? Mi'raj itu berasal dari kata ma'arij, satu alat yang digunakan buat naik, itulah yang namanya mi'raj. Kalau bapak TNI ngambil tangga, benerin genteng yang bocor, itu lagi ngapain? Subhanallah Bapak Ibu, para santriwan yang dimuliakan Allah, ini Isra Mi'rajnya hanya terjadi buat pribadi Rasulullah. Dari 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 orang rasul, 5 orang rasul yang diangkat menjadi ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan terakhir Nabi Muhammad. Yang dipilih adalah Rasulullah yang diisra dan dimi'rajkan. Yang lain tidak ikut, Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Bu. Assalamualaikum. Ini masih antusias sama enggak? Saya mau hanya berpikir buat semua. Kalau Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Kalau Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu berangkat dari masjid ke masjid. Yang namanya orang jalan kira-kira maju atau mundur, Bu? Santri, kalau yang namanya orang jalan maju atau mundur? Saya senang nih sama pondok pesantren hari ini, moga-moga dapat ridho Allah. Yang namanya orang jalan itu maju. Artinya apa? Kita umat Islam, para santriwan ini kalau ingin maju, jangan tinggalkan masjid. Setuju nggak? Kalau besok hari Senin kita Isra Mi'raj lagi di sini, setuju nggak? Besok hari Senin kita Isra Mi'raj lagi di sini, setuju nggak? Hari Selasa Isra Mi'raj lagi, setuju nggak? Hari Rabu Isra Mi'raj lagi, setuju nggak? Katanya kayak Glory, setuju apa enggak? Subhanallah. Karena nggak ada tempat satu luar biasa yang paling diidamkan oleh Rasul, Bapak itu adalah masjid. Pak polisi, Bapak kalau di dalam masjid tenang nggak? Tenang. Kalau di rumah sudah ngomelin ini kan? Pak ini di dalam masjid tenang nggak? Benar satu makhluk menyatakan al-mu'min bil masjid kas-samaki bil ma'. Orang mukmin kalau di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Tenang dia, tentram batinnya. Kenapa? Subhanallah. Karena memang ini yang kita cita-citakan dalam hidup kehidupan manusia. Tidak ada satu tempat yang paling kita idamkan kecuali adalah masjid. Masjid Al-Ridho, kita masuk di sini kira-kira enak nggak? Isra Mi'raj hari ini dikasih seneng nggak? Ini bapak-bapaknya di mana? Ngapain? Kita dikasih seneng nggak, Pak? Bu, ibu datang di sini dikasih seneng nggak, Bu? Ntar pulangnya dikasih makan nggak? Pulangnya dikasih amplop nggak? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia baginda Rasul. Nabi Muhammad kalau masuk masjid duluan, pulangnya belakangan. Kalau kita masuk masjid belakangan, pulangnya la yaqtalu qatullaha mulaqan abada. Wa ma tasaba as-sabi mada zamani. Engkau ya Muhammad diciptakan oleh Allah, sedikit pun tidak ada kekurangan. Engkau ya Muhammad tidak pernah memiliki jima, dan engkau ya Muhammad diciptakan Allah tidak pernah muas selajang masa.
diciptakan Allah nggak pernah ngiri jimat dan nggak pernah memaksakan dalam masa. Ibu kalau di dalam masjid orang apa nggak bu? Banyak kalau dikit. Nabi Muhammad nggak pernah muat. Kenapa begitu? Karena memang ini suatu ruangan yang luar biasa. Sejarah yang memerlukan kita dalam hidup kehidupan manusia. Berangkatnya bagi Rasul bukan tidak ada tantangan, bukan berarti tidak ada ujian. Banyak tantangan dan ujian yang dihadapi bagi Rasul. Ketika berangkat minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ada yang panggil ya Muhammad, berhenti ya Muhammad. Jangan kau lanjutkan perjalanan ini ya Muhammad. Dari sebelah kiri Nabi Muhammad ditanya juga, ya Muhammad, jangan kau lanjutkan perjalanan ini ya Muhammad. Berhenti ya Muhammad. Oh, di kiri kanan Nabi dipuji. Nabi nanya, ya Jibril, itu yang memanggil saya dari sebelah kanan siapa? Ya Jibril, itu yang memanggil saya dari sebelah kiri itu siapa? Kata malaikat Jibril, yang panggil kau yang Muhammad dari sebelah kanan orang Yahudi. Yang panggil dari sebelah kiri adalah orang Nasrani. Untung ya Muhammad, sedikit pun engkau tidak menolak. Sedikit pun engkau tidak menolak belakang. Kalau sekiranya kau menolak, nanti umatmu akan menjadi orang Yahudi dan Nasrani. Alhamdulillah. Makanya santriwan ini nanti di pondok pesantren modern Arido kira-kira enak gak? Enak gak? Dikasih makan gak? Dikasih baju gak? Bayarannya gratis apa kagak? Saya paling senang kalau melihat santri. Semuanya serta melayani sendiri. Ya Pak, Bapak Soal ya. Semuanya dididik oleh Allah untuk mandiri. Mandiri untuk belajar, mandiri untuk bekerja dan konten-konten keseharian. Apalagi ini yang kita maksud kalau dia ingin seluruh budaya ini menginginkan ada perubahan, ada asalnya. Kalau Isra Mi'raj hari ini nggak ada asalnya berarti bukan Isra Mi'raj. Setuju apa kagak? Yang tadinya santri kalau bangun malam sekarang bangun malam, setuju kan? Yang tadinya santri kagak sholat 5 waktu jadi sholat 5 waktu, setuju kan? Yang tadinya santri masih ngelawan sama orang tua, akhirnya hormat sama orang tuanya, setuju kan? Yang tadinya santri cuek sama bapak ibu gurunya, sekarang takzim sama bapak ibunya. Kira-kira setuju kan? Dipuji bapak ibu. Jangan nenek-nenek tua. Bu, jangan nenek-nenek tua atau enggak? Nenek-nenek tua menghadap bagi Rasul. Ya Muhammad, berhenti kau ya Muhammad. Jangan kau lanjutkan perjalanan itu. Dia pakai anting, dia pakai gelang, emas, permata, berlian, menghentikan perjalanan bagi Rasul. Subhanallah. Tapi Nabi apakah berhenti? Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril itu nenek-nenek tua yang menghadap saya supaya perjalanan saya kan gagal untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Siapa itu nenek-nenek tua ya Jibril? Kata malaikat Jibril, nenek-nenek tua itu gambaran dunia. Dunia ini usianya seperti nenek-nenek Pak Polisi, Pak TNI. Kalau Pak Polisi pakai baju kiai boleh nggak? Kalau Pak TNI pakai baju kiai boleh nggak? Kalau saya pakai baju polisi boleh nggak? Kalau TNI, polisi pakai baju kiai boleh. Tapi kalau kiai pakai baju polisi nggak boleh. Ya. Itulah kata Ustaz Abdul Rahim tadi, itulah yang simbol agama. Simbol agama. Ya Allah, ujian kita begitu besar. Bu, ibu dalam rumah tangga ada ujiannya kan? Banyak kelihatan dari mukanya. Ada ujiannya kan Pak? Di hidup ini ada ujiannya kan?
Ya Bu. Bu. Ini yang datang bakal mati nggak? Bakal mati nggak? Ibu-ibu sama bapak-bapak matinya di luar mana? TNI sama polisi matinya di luar mana? Yang dulunya nyindir sama yang lainnya dia matinya di luar mana? Itu yang bilang nyindir anak kayak kiri kagak banyak sindiran. Semua hari itu bernasib dan betul mampu. Ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, polisi, aku bakal ngomong. TNI mati nggak? Iya nih, yang lagi ngomong sama Pak Polisi, yang lagi ngomong juga bakal mati. Ini permasalahan yang kita alami dalam konteks perjalanan kisah dan hijrah ditantang Rasulullah. Apakah sukses bagi Rasul untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini? Para santriwan, kalian pasti akan diuji di hari itu. Yang berhasil mengalami ujian, insya Allah kelak akan menjadi santriwan yang berhasil di dunia ini. Ini yang namanya perjalanan Rasul. Lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Nabi ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit kelima, ke langit keenam, ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Ini langit pertama, Nabi ketemu dengan Nabi Adam. Ini langit kedua, Nabi ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini langit ketiga, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf. Ini langit keempat, Nabi Muhammad ketemu dengan Harun. Ini langit kelima, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Idris. Ini langit keenam, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa. Ini langit yang ketujuh, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya dalam hidup kehidupan ini? Orang-orang tua kita selalu mendoakan orang yang masih. Ini almarhum Haji Asmuni, almarhumah Haji Halimah. Ya Allah, kalau melihat kita duduk di sini, almarhum dan almarhumah senyum. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam, pada Nabi Adam itu nggak ada. Ketemu dengan Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yusuf, ketemu dengan Nabi Harun, ketemu dengan Nabi Idris, ketemu dengan Nabi Ibrahim. Pada Nabi-Nabi yang ada, kenapa? Nabi-Nabi yang terdahulu ikut mendoakan pada orang yang ada sama. Almarhum Haji Asmuni, almarhumah Haji Halimah doain kita, santriwan, kalau belajar di hari itu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tadi ada tuh masih belajar. Kalau disuruh pilih ilmu sama harta, mohon mana? Kalau ibu disuruh pilih ilmu sama harta, mohon mana? Pak, ini Pak, dengerin Pak, saya manggil ibu ya. Jadi dulu ini bedanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau nanti bedanya di sini. Bu, Pak. Di mana-mana juga kalau bapak-bapak nanti begitu. Ya, Pak. Tapi bapak-bapak subhanallah, jasanya banyak sama kamu. Ibu-ibu jasanya sama bapak banyak mana? Oleh karenanya ini berangkat setelah langit yang ketujuh, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, saya cukup sampai di sini mengantarkan engkau. Dan langit ketujuh, Nabi Muhammad, ya Muhammad, lanjut.
imam ini begini ya. Ya. Kalau kita sholat saat semalam ini 50 waktu kira-kira sanggup nggak? Kalau sholat saat semalam 50 waktu kira-kira sanggup nggak? Ini mesti jamin hari itu azannya 50 hari. Baru azan nyuci ada azan kami. Kenapa? Ini baru nyuci mau goreng ikan bandeng azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau ada panggilan sholat, kondangan dulu atau sholat dulu? Ini misalnya nih ibu-ibu nama Pak RT, ibu dan cantik, pakai pipa nomor 4, bibir merah, lagi mau berangkat kondangan, pintu gerbang dibuka, ada pemandangan adzan di masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Pertanyaan saya, sholat dulu atau kondangan dulu? Bapak udah datang cakep, pakai mobil, pakai batik, sepatu disumir, lagi mau kondangan, ada pemandangan dan kira-kira kondangan dulu atau sholat dulu, Pak? Ya Allah. As-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Santri, kalau kalian ingin belajar di angkat, jangan tinggalkan sholat. Ini hanya bilang as-sholat ini rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Naik derajatnya. Kalau dia patuh terhadap perintah sholat yang di bawah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, Pak. Zuhur berapa rakaat? Pak. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? Coba ini saya tanya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur kesibukan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kemalaman, sholat isya ketiduran, sholat isya ketiduran, sholat subuh. Ada yang begitu? Santriwan ada yang begitu? Santriwan ada yang begitu? Insya Allah santri pesantren Arido pada sini ada yang begitu. Makanya ini kita lihat sejarahnya. Kita kalau sholat ngapain? Benar kan? Benar kan? Ini sekarang negeri Indonesia ini di mana dilanda musibah. Ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, ya Allah, alhamdulillah daerah Sentul, Pak Polisi aman. Benar kan? Aman. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau bumi yang kita
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah kalau sholat bumi yang kita injak ini karena beban bumi ini bikin lama bikin berat. Lihat Sumatera, lihat Aceh, di mana-mana sudah terjadi musibah demi musibah ya Allah. Kalau musibah ini datang kira-kira yang sholat kena nggak? Kalau musibah datang yang sholat kena nggak? Kita juga kena namanya antisipasi ini ramaikan sidangnya Arifo. Jangan tinggalkan sholat, setuju nggak? Jangan tinggalkan sholat, setuju nggak? Mama sholatnya, mamamu di rumah sholatnya. Papamu di rumah sholatnya. Mama di rumah lebih banyak megang HP atau baca Quran? Papamu di rumah lebih banyak megang HP atau Al-Quran? Ya Allah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baca apa yang diwahyukan kepada engkau ya Muhammad, disuruh baca. Kenapa alam sekarang terjadi? Kenapa terjadi musibah? Kenapa terjadi longsor? Kenapa terjadi banjir? Kenapa terjadi ini dan itu? Kita disuruh berpikir. Makanya kata EGTAD, tanya sama rumput yang tanya. Bagaimana kiai lagunya itu saya lupa. Makanya bener kayak jauh-jauh yang Nabi bilang kalau udah jauhi ulama jadi bu ibu mau masuk surga kan? Nanti di dalam surga ibu mau ngapain? Bingung kan? Bapak mau masuk surga kan? Bapak nanti di surga mau ngapain? Kalau mama ini nanti di dalam surga mau ngopi, kira-kira di surga ada kopi nggak bu? Ada. Di surga ada rokok nggak? Ada, cuman apinya ngambil di api neraka. Ya Allah, subhanallah, Bapak Ibu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baca apa yang telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Dari Al-Quran 3.114 surat 6.606 ayat 77.643. Saya ingin tahu ini santriwan kira-kira baca Qurannya bagus nggak? Coba baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo. Terus. Sekarang mamanya ngaji. Lanjutin. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'alha sakratan aminah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ibu. Ini lihat anak ibunya mondok pesantren jalan itu. Inna a'tayna kal kautsar.
begini. Subhanallah, makanya belum tentu nggak. Oh, ibu senang nggak anak ibu disantren di sini? Bahagia nggak? Iya, ya Allah, ibu anaknya belajar pahala yang ada. Ibu anaknya lagi belajar surat Allah, surat An-Nasr, surat Al-Asr. Nabi menggambarkan masalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'an kamasalil utruja rihu habibul wa ta'muha khulun. Orang mukmin kalau baca Quran bagaikan dua jeruk kalau kita cium baunya harum, baunya seger, kalau kita makan rasanya dia yang manis dan yang asam. Yang asam itu jeruk yang murah. Ini yang kita makan jeruk yang manis. Masalul mu'min alladzi yaqra'una al-Qur'an kamasalil utruja. Utruja bermakna jeruk. Orang mukmin baca Quran bagaikan dua jeruk, dicium baunya wangi, baunya segar, dimakan rasanya manis. Subhanallah. Ada lagi. Wa masalul mu'min alladzina yaqra'una al-Qur'an kamasalil tamr la rihalaha wa ta'muha khulun. Orang mukmin kagak baca Quran, nanti anak-anak kita baca surat An-Nasr, baca surat Al-Kautsar, ibu-ibu dengerin, bapak-bapak dengerin, bapak polisi dengerin, bapak TNI dengerin, bapak kiai dengerin. Kata Nabi bagaikan buah kurma. Buah kurma kalau kita cium ada baunya enggak? Kagak ada, tapi kalau kita makan rasanya. Ya Allah, subhanallah. Kemudian ada jumpa sambil berapa dia ngomong. Hah? Sampai datang subuh. Subhanallah. Ini dari semalam saya berjalan mulu, tapi alhamdulillah melihat santri jadi semangat, jadi motivasi. Ya, dek. Utlu ma ukhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat, ini kan sholat. Karena sholat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Pantas adik-adikku sekalian, ibu bapak lihat ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ada orang yang dilempari kepalanya dengan batu. Dilempari kepalanya dengan batu, hancur. Setelah hancur lebur, dijadikan seperti sedia kalanya. Ditimpuin lagi, hancur lagi, dibalikin setia kepalanya, dihubungkan lagi, hancur lagi. Gitu dan seterusnya. Nabi nanya, deh, itu siapa ya Jibril? Kok kepalanya ditimpuk dengan batu sampai hancur? Kata malaikat Jibril, itulah gambaran umatmu yang dulu di dunia suka meninggalkan sholat. Kenapa kepalanya ya Jibril? Kepala ini pokok deh. Kalau belajar bahasa Arab ini namanya roksun, bagian tubuh yang paling pokok adalah kepala. Ini bahasa Arabnya apa nih? Ya. Ini bahasa Arabnya apa? Ini bahasa Arabnya apa? Ini bahasanya apa? Khudul. Ini bahasa Arabnya apa? Uzbunun. Rijlun, subhanallah, pintar. Ini roksun, ini pokok, Pak. Manusia masih bisa hidup kalau tangannya nggak ada. Benar nggak? Pernah nggak lihat orang tangannya buntung masih bisa hidup? Orang kalau kakinya buntung masih bisa hidup, tapi belum pernah di daerah Sentul, Pak Polisi, orang kepalanya buntung masih bisa hidup. Ada nggak? Nggak pernah sejarahnya orang kepalanya udah kagak ada masih bisa hidup. Nih, orang kalau tidak sholat berarti tidak ada kepalanya. Nauzubillah min dzalik. Di kitab Al-Jawahir wal Jawahir, bukan kitabnya. Biasanya di pondok pesantren ini ajarin di kitab Al-Jawahir wal Jawahir. Orang yang tidak sholat, mukanya tidak tampak nilai kesolehan. Yang tidak sholat tidak dapat doa dari orang mukmin dan mukminah. Orang yang tidak sholat kalau dia minta dia doa ditolak permintaannya. Orang yang tadi sholat ketika
disiksa dari waktu asar sampai waktu maghrib. Dia tidak sholat maghrib, disiksa dari waktu maghrib sampai isya. Dia tidak sholat isya, disiksa dari waktu isya sampai waktu subuh. Dia tidak sholat subuh, disiksa dari waktu subuh sampai waktu zuhur. Na'udzubillah. Assalamualaikum. Kita doain anak kita mudah-mudahan Rabbi ja'alni muqimas shalah. Dulu ada cerita orang tukang kerupuk yang matanya buta. Tukang kerupuk matanya buta, tapi telinganya gimana? Saya belajar ilmu jujur sama beliau. Ternyata dapat ilmu dari tukang kerupuk yang matanya buta. Ilmu kejujuran. Ketika dia jalan-jalan menjajakan kerupuknya, ada pemandangan matanya memang buta, tapi telinganya dengan azan. Dia pergi ke masjid, dia sholat zuhur berjamaah. Setelah dia sholat zuhur berjamaah, ini tukang kerupuk yang matanya buta, dia istirahat di bawah tiang masjid. Saya deketin, saya bilang ini, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya nanya, Bapak jual kerupuk ya Pak? Saya nanya begitu. Dijawab dia, emang Bapak betul melihat begitu. Ada yang buta nggak? Saya nanya, Bapak jual kerupuk ya Pak? Kata dia, iya, Bapak betul melihat. Saya dikatakan itu semalu. Maksud saya pengen nanya, Bapak jual kerupuk satunya berapa? Dia bilang 2.500. Baik Mas, saya beli dua, luar saya 50.000. Kalau satunya 2.500, saya beli dua, uang saya 50.000, kembalinya berapa? 45.000. Bahasa orang longlong dirobok dari kantongnya, dikasih saya itu benar 45.000. Saya bilang ini Pak, kembalinya pas Pak 45.000. Apa ada dia? Masa saya bohongin Bapak? Buta. Subhanallah. Saya penasaran, ini faktor kebetulan kali beli dua, uang saya 50.000, kembalinya 45.000. Saya beli lagi dua, uang saya 20.000, kembalinya pas lagi 15.000. Dan gara-gara dia jujur, akhirnya uang saya 50.000 habis buat kerubukan. Jujur, kejujuran. Bin, saya kasih ijazah ya. Saya kasih ijazah, jangan tinggal beberapa surat di soal kalian jadi manusia yang soleh. Jangan tinggal surat Yasin, jangan tinggal surat As-Sajdah, jangan tinggal surat Al-Mulk, jangan tinggal surat apa? Baca Yasin buat keamanan kalian, As-Sajdah buat intelektual ilmu pengetahuan. Saya pernah baca buku Profesor Dr. B.J. Habibie di perpustakaan Al-Azhar. Judulnya kembali kepada titik nol. Ternyata B.J. Habibie diberikan kecerdasan otak gara-gara sering baca surat As-Sajdah. Subhanallah. Baca deh. Mudah-mudahan kalau kalian baca nanti ada pahalanya juga. Ya. Yasin, As-Sajdah, Al-Waqi'ah buat apa? Buat rezeki, lancar rezeki kita. Ibu kalau sehari dikasih uang 2 juta, ibu terima nggak? Al-Muluk udah 4 surat aja ini cukup. Yasin, Al-Waqi'ah, As-Sajdah, Al-Muluk, subhanallah. Ini wasilah dari bisa jadi Fathul Qorib. Siap tuh baca Rasul insya Allah itu jadi orang nanti. Kita punya wawasan keilmuan yang ngajarin siapa? Malaikat Jibril. Lagi-lagi Jibril. Tuktil hikmata man yasha. Aku akan berikan ilmu kepada siapa yang dikehendaki. Ya Allah, Pak. Santriwan, ada yang rencana pengen jadi dokter? Ada? Ada yang cita-citanya jadi dokter? Jadi guru ada kan? Jadi kiai ada? Jadi pembalik ada?
Mau jadi apa? Mau jadi apa? Cita-citanya? Hah? Masih bingung? Ibu mau jadi apa pun kalau ibu udah tua? Ya Allah, semua yang ada di dalam Quran. Kalau ini kita telah ada dalam hidup kehidupan manusia, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung hidup kita di dunia wal akhir. Ayo kita galakan untuk ilmu, karena salah satu hikmah anakku sekalian, adanya peringatan Isra dan Mi'raj adalah dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya masyarul jin wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuzuna illa bisultan. Hei segenap jin dan manusia, silakan kalian melintas ruang angkasa, silakan kalian mempelajari apa yang ada di ruang angkasa, tapi kalian tidak akan bisa dan mampu untuk mengkajinya illa bisultan, kecuali dengan ilmu. 1978 Neil Armstrong dengan pesawat Amerika 70 bisa menganalisa bagaimana keadaan bulan. Itu belum sampai ke langit pertama, belum sampai langit kedua. Subhanallah, illa bisultan, di tafsirannya adalah bil ilmi. Kalau kalian yang di sini, Allah saya niat untuk mencari ilmu, insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga yang hadir sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahi rezekinya. Moga-moga anak kita jadi anak yang soleh dan menjadi soleha, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tutup mata kita dalam keadaan husnul khotimah, ala hazimiyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. Ibu-ibu angkat tangannya, angkat tangan. Yang nggak bisa angkat tangan seluruh. Adik-adik semuanya sambilan angkat tangan semuanya. Semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Haji Ahmad SAG atas pesan dan nasihatnya, dan insya Allah akan berguna di hari kelak. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa intisari yang disampaikan oleh Haji Ahmad SAG. Menjadi santri di Ridho, banyak kebaikan yang kita jumpai, mulai dari ilmu bermanfaat hingga rajin dirikan salat lima waktu. Selanjutnya, kejujuran merupakan kunci kehidupan yang tenang dan meninggal laku yang baik. Kejujuran juga terdapat dalam ajaran Islam masa kini. Dan yang terakhir, adanya kegiatan Isra dan Mi'raj ini sebagai alat pembelajaran bagi kita yang insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya, doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Said Arwani MAG kepada yang bertugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beristighfar kita kami. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hamdulillah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi bil karam. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصة لروح مؤسس هذا المعهد بحج اسمه بالحج وزوجته ابو حجر حكم بحج ريحان
وجميع المجاهدين في سبيل الله في هذا المعهد, seluruh asatidz, guru-guru dan murid-murid santri-santri yang telah mendahului kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Syai'un lillahi wa rahmuhum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. إليك المشتكى وأنت المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك بأن نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا يا الله يا رب العالمين. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجمال عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلته من أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاستقرار في فعل الخيرات وترك المنكرات وعمل الصالحات وابعد عن السيئات واخرجنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة راضية مرضية ظاهرا وباطنا. ووفقنا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Ya Allah, dengan sisa rezeki ini, semoga kami dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepadamu ya Allah. Semoga kita dapat menambah kualitas dan kuantitas salat kita ya Allah. Salat yang lebih khusyuk, yang lebih ramah sujud, yang lebih rasa air mata kita dalam bermunajat kepadamu ya Arhamar Rahimin wa ya Akramal Akramin. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami orang-orang yang saleh, orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu ya Allah, orang-orang yang Engkau ampuni dosanya, orang-orang yang Engkau ridhoi, Engkau sayangi ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Diumumkan kepada seluruh dewan guru dan santri pondok pesantren modern Al-Hijaz untuk agar menetap di Masjid Jami selama acara ini dengan tepat. Betul. Marilah kita tutup acara pada pagi hari yang berbahagia ini dengan bersama membaca Al-Hamdulillah.
وفي دعائك فقط المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.